Mbak Ica. Caimin, Gus sehat Gus. gimana Gus? Ada Gus sehat Gus. Ada persiapannya. Ayo. Sudah. Mundur, hai. Sedikit Gus, boleh Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Kemudian like. Kemudian di-share biar yang lain tahu. Dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatou. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Susno 2G, channel di mana kita bisa belajar tentang hukum, pertanian, hingga pariwisata. Untuk komentar-komentar yang masuk nanti, insya Allah akan dijawab langsung oleh Pak Susno ya. Jadi jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan atau komentar atau apapun dan menyebutkan domisili tempat Anda tinggal. Pak Susno, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Pak, kita ngobrol tentang Caimin ya Pak? Oh ya Dan boleh. KPK ya? Caimin, Iya, calon wakil presiden. betul. Jadi kan beberapa waktu yang lalu calon pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Caimin ini kan baru saja mendeklarasikan hal ini di Surabaya ya Pak. Lalu tiba-tiba setelah itu ada panggilan dari KPK untuk Caimin, katanya akan diperiksa selaku saksi ya Pak, karena kasus OTT yang terjadi pada tahun 2011 kalau saya nggak salah ya Ya Pak. sekitar itulah Ya, 2011-2012 lah. ya. Big question, why now gitu Pak? Setelah lebih dari 10 tahun dan itu kan kasus OTT Pak. Kenapa sih tidak langsung saat itu juga? Iya, sebenarnya gimana ya jawabnya? Yang tepat jawab ya tanyakan pada KPK gitu kan. Tapi apapun ini suatu isu yang sangat menggegerkan dunia perpolitikan di Indonesia ya. Kasus terjadi tahun 2011-2012 di era pemerintahan Presiden SBY, sudah ganti Presiden Jokowi 2 periode hampir selesai. Ya, Pimpinan KPK sudah pimpinan ganti yang ketiga dari peristiwa itu. ya, Karena pimpinan KPK kan 4 tahun berganti kan. Kalau kita hitung 2012 saja udah 11 tahun. ya. 11 tahun udah periode ini 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Yang ini pun semestinya udah habis kalau tidak diperpanjang. Ya. Kok Tiba-tiba nongol gitu. Tapi kita positive thinking-nya. Dan saya sangat menghargai gitu sikap daripada Pak Muhaimin. Dia katakan saya akan penuhi panggilan itu. Dan saya juga menghargai statement daripada orang-orang PKB, elit PKB katanya, oke akan penuhi panggilan itu dan PKB pun sudah mempersiapkan hal ini. Jadi bagus sekali kita positive thinking bahwa negeri ini adalah negara hukum. Nah, positive thinkingnya bahwa KPK ingin betul-betul memberikan sumbangsihnya kepada Republik ini bahwa pimpinan-pimpinan atau calon pimpinan negeri ini adalah orang-orang yang clear and clean. Kan Caimin diisukan terlibat ini, terlibat itu. Nah, KPK mungkin akan ngambil kebijakan, akan segera bertindak, demikian. Dan ini kita berharap KPK adil, hukum diperlakukan sama, bukan hanya pada Caimin saja. Kan banyak kan, ada calon presiden ini, calon presiden itu, calon wapres itu, semuanya yang diisukan macam-macam itu dipanggil dan diperiksa. Kalau iya, katakan iya, kalau tidak, katakan tidak. Pokoknya positive thinking. jadi kan menimbulkan persepsi aneh ya Pak ya.
politisasi hukum gitu kalau saya nggak salah baca ya, Pak. Heeh. Politisasi hukum karena begitu ada, calon yang mendeklarasikan diri, lalu tiba-tiba kasusnya diungkap. Sementara kalau saya boleh bicara ya, Pak, mungkin dari pasangan-pasangan yang lain yang belum mendeklarasikan juga ada kasus-kasusnya yang belum, diselesaikan ya, Pak. Lalu wajar nggak sih, Pak, pemanggilan secara mendadak ini? Ya, pertama itu haknya KPK ya, Ya, dalam rangka menegakkan hukum. Nah, persoalannya wajar apa tidak? Mungkin timingnya kurang tepat bahwa kok kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak pimpinan KPK di era tahun 2011, 2012? Dan mereka sudah banyak yang dituntaskan, apalagi tertangkap tangan. Kenapa nggak pimpinan KPK pengganti berikutnya? Tidak juga. ya, Kenapa nggak pimpinan KPK berikutnya? Kok pada pimpinan KPK sudah periode keempat dari yang ini, baru nongol dan pas saatnya adalah pilpres dan baru beberapa hari mengumumkan atau deklarasi. Timingnya mungkin kurang pas, tetapi hak itu KPK dan ini bagus juga ya untuk menguji ketaatan calon presiden terhadap hukum, untuk menguji apa namanya integritas KPK, apakah dia betul-betul sebagai lembaga kebanggaan negara kita yang tidak bisa disetir, yang tidak bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik sekelompok orang, segolongan, atau seelit. Kita positive thinking saja. Nah, positive thinking saja, misalnya Caimin, itu bukan kasusnya diungkap, Caimin nggak ada kasus gitu kan. Tapi positive thinking Caimin jadi saksi. Nah, mungkin masih ada sisa orang-orang lain, tapi bukan Caimin ya, yang perlu, yang kasusnya akan dilimpahkan. Yang kedua juga untuk membersihkan nama calon presiden bahwa nanti apa namanya KPK periksa, setelah periksa kalau memang hari ini Caimin datang diperiksa dan hasilnya Caimin tidak terlibat, KPK umumkan juga hari ini bila perlu. Saudara Muhaimin Iskandar telah diperiksa sejak 2011 sampai sekarang tidak terlibat dalam perkara yang menjadi isu publik. Nah, maka nama KPK akan terangkat. Kayak gini. Dan saya berpikiran positive thinking seperti itu. Ingin membersihkan karena Caimin sudah resmi dideklarasikan sebagai calon wakil presiden. Tinggal sebentar lagi bulan Oktober pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mendaftar ke KPU. Nah, dua-duanya bersih. Anies juga gitu kan dulu diisukan masalah reklamasi, diisukan masalah apa balap mobil, ternyata nggak ada bukti. Harus juga dideklir oleh KPK, tidak terbukti. Sehingga rakyat senang. Dan pasangan lain juga. Mumpung masih ada waktu 1 bulanan lagi. Karena pasangan lain ada yang diisukan terlibat dalam pengadaan alat senjataan gitu kan. ya, Terlibat dalam apa namanya apa itu? Apa namanya dalam swasembada pangan gitu kan. Sehingga menghabiskan dana sekian triliun tapi lahannya nggak jadi atau pupnya nggak berhasil menjadi ketahanan pangan. Harus diperiksa juga secara maraton. Begitu ia langsung terlibat sehingga dia tidak bisa dijadikan calon presiden untuk memimpin negeri ini. Kalau tidak langsung declare tidak, dia tidak terlibat. Siapa lagi? Misalnya ada orang yang berpeluang jadi wakil presiden, sudah diperiksa di Kejaksaan Agung karena diduga terlibat misalnya kasus minyak goreng. Jangan didiamkan. Harus ada statement kalau ia lanjutkan. Beliau ini jangan dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden karena terlibat kasus korupsi ini. Pemeriksaannya lanjut. Kemudian yang ketiga, misalnya calon yang ini, oh ini diisukan terlibat ini, masalah EKTP dan sebagainya, periksa. Segera, sebulan, waktu masih ada. Umumkan kalau tidak terlibat, ini clear and clean. Layak memimpin negeri ini. Calon wakil presidennya siapa? Ini. Periksa semua. Sehingga ada bahwa hukum itu berlaku sama adil. Bukan hanya kepada satu orang. Kalau begitu, nanti akan dikatakan, wah ini KPK ini sudah berpolitik, sudah diperalat. Nah, tapi saya positive thinking, saya tidak yakin lembaga super body yang hebat yang dibentuk oleh apa namanya
DPR dan pemerintah dan prestasinya yang sudah luar biasa untuk kepemimpinan yang dulu dan mudah-mudahan kepemimpinan sekarang juga tambah baik, gitu kan. Dan saya hargai gitu KPK, asal dia segera umumkan. Mudah-mudahan hari ini pun untuk Caimin ini diumumkan, sehingga ada kepastian hukum. Dan kedua, untuk calon-calon pimpinan negara ini yang sudah diisukan kan beredar di publik kan, Ya. bahwa yang ini diduga terkait dengan ini, yang ini juga terkait dengan minyak goreng, yang ini terkait dengan EKTP, yang ini periksa semua, umumkan semua, umumkan terlibat, tidak umumkan tidak. Itu kalau mau fair ya Pak ya. Bukan, dan kita yakin KPK akan fair, akan seperti itu. Akan seperti itu. Saya hargai KPK, saya salut dengan KPK. Yang Bapak sampaikan tadi kan positive thinking-nya Pak. Saya negative thinking-nya nih. Ya kalau kita lihat di apa namanya media sosial, Iya. 90% negative thinking. Kan KPK kan bisa membaca bagaimana tanggapan publik terhadap perlakuan pemanggilan ini. Iya. Baca saja komentar-komentar di medsos. Betul Pak. Saya termasuk salah Iya. satu yang negative thinking. Baca juga komentar-komentar tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Mantan pimpinan KPK, pakar hukum, tokoh masyarakat, kemudian apa yang hasil wawancara di TV. Jangan dipertaruhkan nama baik KPK. Dan saya yakin pimpinan KPK sekarang integritasnya dan dia akan adil, akan melakukan hal ini sama kepada pimpinan lain. Yakin saya kok. Baik, negatifnya yang saya pikirkan ya Pak ya, adakah invisible hand yang bermain? Kita lihat nanti. Dan ini gampang melihatnya. Kalau hanya misalnya yang diperiksa itu Caimin saja, Iya. capres lain tidak diperiksa, yang sudah diperiksa baru beberapa bulan yang lalu, baik oleh KPK ataupun oleh Kejaksaan Agung ataupun oleh entahlah institusi, tidak dilanjutkan, maka dugaan masyarakat itu nama besar KPK akan jatuh gitu. Termasuk nama besar institusi penegak hukum yang lain jatuh. Wah, rakyat nggak percaya lagi. Itu rakyat yang membangun kok. Nah, tapi saya yakin tidak ada institusi terus lembaga di negeri ini yang akan mempertaruhkan integritas dan nama baiknya. Republik ini tambah lama tambah baik kok. Nah, jangan dijatuhkan saat-saat ini gitu. Karena dugaan invisible hand ini juga mungkin bisa diduga ya Pak, ada main di MK gitu karena mulai menggoyang batas umur untuk capres dengan cawapres itu bagaimana Pak? Iya. Tapi kan inilah ujian. MK adalah lembaga yang sangat-sangat terhormat dan putusannya final dan mengikat. Nah, ada yang mengatakan gitu isu-isu yang di luar, MK bermain politik. Ya. MK mengurusi hal-hal yang remeh-temeh gitu. Remeh-temeh itu apa? Kemarin itu kan tentang pemilu terbuka tertutup. Iya. Heboh kan? Lama lagi baru putusnya. Padahal putus itu kenapa sih lama-lama langsung diputus saja? Bisa saja dia putus. Wah, terbuka atau tertutup itu kan diatur undang-undang. Serahkan aja pada DPR sama pemerintah. Iya. Dia amandemen aja undang-undangnya, beres itu. Kan bisa dia mutus gitu. Tapi itu pikiran daripada orang bodoh ya. Saya ini bukan ahli tata negara. Nah, misalnya dia tinggal memutus. Sekarang itu ada yang menggugat tentang misalnya batas threshold 20% dan sebagainya. Itu wajar diputus oleh MK. Nah, sekarang heboh di masyarakat. MK terkait misalnya apa? Batas umur capres. Ya. Yang tadinya capres-cawapres ya. Capres. 40 akan diturunkan 35. Wah, ini ada 1 juta prasangka gitu. Oh, ini anaknya bapak itu belum cukup umur. Kalau di sini kan masuk sekolah itu belum sampai. Sehingga kalau gitu gimana ya? Telinganya jadi naikin. Nah, ini dan cepat-cepat diputus gitu. Nah, Iya. bertanya, ada apa? Sudah diputus batas umur minimal 40 kok mau dijadikan 35. Kemudian ada isu juga bahwa ini mau jadi cawapres, mudah-mudahan aja tidak. Ya, tapi itulah yang beredar di masyarakat. Betul. Mudah-mudahan tidak, maka cepat diputus. Ya, cepat diputus, udahlah. Kalau sudah 40 ya 40 gitu. Nah, jadi jangan sampai lembaga tinggi negara ataupun lembaga-lembaga peradilan yang terhormat itu
dipakai untuk kepentingan politik. Dan semoga tidak. Dan saya yakin tidak. Karena apa mahalnya tebusan yang harus dibayar kalau lembaga itu bisa di-steal, bisa dipermainkan. Wah, sayang sekali. Dan saya yakin karena hakim di situ banyak ya, bukan hanya satu orang gitu. Putusan bukan dari satu orang tapi oleh orang banyak dan dia menyerap apa namanya aspirasi keadilan di masyarakat. Insya Allah tidak. Kita yakin saja kepada MK tetap menjadi lembaga terhormat akan segera memutus hal itu sehingga tidak menimbulkan opini dan polemik dan perpecahan di kalangan masyarakat. Iya betul Pak, karena makin mendekati hari pemilu ini Iya, rasanya kalau makin muncul hal-hal yang ajaib jadi bisa mengubah persepsi, bisa mengubah konsentrasi kita terhadap siapa yang harus kita iya dan pilih bisa gitu kan bikin ya Pak. bikin heboh juga Betul, gitu. betul. Baik Pak, itu bincang singkat kita kali ini Pak. Terima kasih untuk Iya, waktunya. sebagai penutup ya kita tunggu saja apa hasilnya Ya, pemeriksaan Pak Muhaimin. Yang kita tunggu itu adalah tujuannya ini adalah tujuan positif, ingin mendeklir KPK ini bahwa Pak Muhaimin Iskandar sebagaimana isu yang ada itu tidak benar. Jadi tidak dibiarkan isu itu menggelinding. Tujuan baik dari KPK adalah karena dia sudah resmi pasangan capres-cawapres diumumkan bahwa Pak Anies Baswedan clear, Pak Imin atau Caimin clear, termasuk setelah itu segera juga memanggil capres pres lainnya. calon, masih Calon ya, calon ya, masih calon. calon atau bakal Pasangan calon lain. ya, bakal calon presiden yang lain, bakal calon wakil presiden lain dikebut sampai dengan bulan Oktober ini periksa semua. Karena semuanya punya isu. Bapak ini punya isu tentang ini, bapak yang ini punya ini. Nah, itu baru kita kurang jempolnya, tambah lagi jempolnya. Saya tambahkan. Baru KPK adalah lembaga itu dan memang itu saya berkeyakinan dalam hati KPK tidak bisa disetir. Insya Allah ya Pak. Jadi ini pintu pembuka ya Pak ya. Baik pemirsa, demikian tadi bincang singkat kita dengan Pak Susno Duaji kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share-nya. Dan supaya tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.